Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pengajian subuh pagi kita selama bulan suci Ramadan. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kajian kita yaitu kelebihan bersedekah. Setiap subuh pagi pada hari Sabtu insyaallah kajian tidak kita lanjut tapi berganti-ganti karena ini cuma selama bulan suci Ramadan. Insyaallah pada pagi ini tentang kelebihan sedekah. Subuh ke depan insyaallah kalau kita berjumpa kita akan kaji tentang zakat ya, karena akan dekat dengan waktu membayar zakat fitrah. Pada pagi ini kitab yang kita kaji adalah kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais Al-Faqih Samarkandi. Jadi orang Samarkand. Sekarang mungkin masuk ke daerah negara Uzbekistan. Beliau berkata, Haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Yazid bin Zur'i' an Hisham ad-Dustawni an Qatadah an Khalil bin Abdullah Al-Asri an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi yang kita baca tadi itu namanya para jamaah adalah turukul hadis. Jadi jalan sampainya hadis kepada pengarang kitab ini. Orang-orang yang disebut oleh pengarang kitab ini yang bernama tadi sampai kepada Abi Darda sahabat Rasulullah itu disebut dalam ilmu mustalahul hadis dengan rijalul hadis atau ruwah, para periwayat hadis. Nah, kedudukan mereka atau tingkat kepercayaan mereka terhadap mereka dan tingkat kekuatan mereka menghafal hadis baik fi sudur atau fil kutub, dengan hati, di dalam dada mereka atau di dalam tulisan mereka, itu sangat mempengaruhi kuat dan lemahnya suatu hadis. Tapi kitab ini tidak membicarakan kuat dan lemahnya hadis. Cuma itu sebahagian kecil kita kasih tahu. Yang penting dalam kitab ini adalah isi daripada hadis. Nah, jadi sumber hadis ini dari Abi Darda, seorang sahabat Nabi. Beliau berkata, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Ma tala'at syamsun illa bu'isa bijanibitiha malakani yunadiyani. Wa annahuma yusma'ani ahlul ard illa saqalain. Ayyuhan nas halummu ila rabbikum
Fa inna ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Wa malakani yunadiyani Allahumma ajil limumfiki malihi khalfan wa ajil limumsiki malihi talfan. Tidak terbit matahari kecuali diutus. Pada waktu terbitnya matahari, malakani, dua malaikat. Yang keduanya menyeru. Dan seruan kedua malaikat tersebut dapat didengarkan oleh seluruh penduduk bumi kecuali sakalain, dua makhluk. Istilah sakalain ini menunjukkan manusia sama jin. Jadi seluruh makhluk yang lain bisa mendengar suara malaikat ini kecuali hanya jin dan manusia yang tidak terdengar. Berarti kita termasuk yang tidak mendengar. Seruannya apa? Ayyuhan nas, wahai manusia. Yang diseru manusia tapi kita tidak dengar, nih sayangnya. Halummu ila rabbikum, bersegeralah kalian kepada Tuhan kalian. Fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sesungguhnya apapun yang sedikit dan mencukupkan itu lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan. Jadi kedua malaikat ini setiap terbit matahari. Matahari terbitnya kapan? Mulai waktu fajar. Jadi waktu kita imsak, imsak dalam arti sebenarnya, bukan imsak dalam arti yang ditulis di imsakiyah. Imsakiyah itu untuk hati-hati saja, sehingga waktu imsak dengan waktu subuh berbeda. Pada hakikatnya waktu imsak dengan waktu subuh itu sama, yaitu terbitnya fajar sadik, garis putih yang ada kalau kita di sebelah timur, ya, menandakan sudah waktu pagi. Nah, jadi tidak ada hari di mana pada hari itu matahari terbit kecuali selalu ada dua orang malaikat yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Tugasnya apa? Tugas kedua orang malaikat itu adalah memberitahukan kepada manusia untuk segera mendekat dengan kurbah, dengan berbuat ibadah kepada Tuhannya. Artinya kepada rahmat, kepada ampunan daripada Tuhannya. Karena menurut malaikat ini, yang sedikit yang dimiliki oleh manusia, kalau itu mencukupi artinya hati kita merasa cukup dengan yang sedikit itu, lebih baik daripada banyak memiliki sesuatu tapi membuat hati kita lalai. Kata malaikat ini. Jadi setiap pagi malaikat ini memperingati kepada kita. Nah, wa malakani yunadiyani, dan rupanya bukan cuma dua malaikat itu yang turun. Ada lain dua malaikat lagi yang turun juga sambil menyeru. Artinya memperingatkan kepada manusia. Dalam bentuk doanya kepada Allah, Allahumma ajil limumfiki malihi khalfan. Ya Allah, percepatlah bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya khalfan, pengganti. Wa ajil limumsiki malihi talfan, dan percepatlah bagi orang-orang yang menahan hartanya, yaitu talfan, kehilangan. Jadi setiap pagi rujukannya juga ada malaikat yang selalu berdoa di saat matahari terbit. Ya, di mana doanya?
orang-orang yang menginfakkan harta didoakan oleh malaikat agar cepat diganti oleh Allah. Nah, makanya panitia masjid tak mujud celeng masjid yang bengahnya baik hanya bulan puasa, tak bulan-bulan lain bengah bahaya maghrib Hanafi. Lampah subuh bija. Supaya paling kurang walaupun 1000 detik genan itu bit. Artinya itamong getanya dalam golongan yang didoakan oleh malaikat yang turun di saat terbitnya matahari. Di orang-orang yang bersedekah terutama di waktu pagi, di waktu subuh seperti ini mendapatkan doa malaikat ini supaya cepat diganti oleh Allah. Artinya dipermudah rizki oleh Allah dengan sedikit menyedekahkan harta kita di waktu pagi. Dan orang-orang yang tidak mau bersedekah, yang mungkin tua mepeng kan, depu na celeng masjid de bengah tapi tua tu, yang tering tua tu nyom masalah sedekah. Nyan juga gemu doa malaikat, baik ya ni rono nanti doa malaikat. Tapi doanya apa? Ajil limumsiki malihi talfan. Percepatlah bagi orang yang menahan hartanya talfan, kehilangan. Jumlah bagah gaduh hartanya 5 malaikat. Jadi terserah katanya. Kamu terkah merumpok doa malaikat. Handati terkah pi merumpok doa malaikat. Yang baik dah pegah-pegah menyohana terkah hana merumpok doa malaikat. Merumpok. Tapi doa hana god. Doa gaduh. Jumlah begaduh. Mencara Allah begaduh hana sama ngendanya. Kan hana muci hicu. Ya kan? Hana muci hicu. Boleh jadi usaha yang tengah dah lakukan tidak berkembang. Artinya hilang. Akhirnya hana berkembang. Awak kerja hana. Kebayar bayar gaji tapi awak kerja. Ube napeng dah be. Artinya bangkrut katanya. Atau bisa saja Allah ambil dengan cara yang lain. Kah kebakaran. Kah kehilangan. Kah kerampokan. Macam-macam. Nyan maka berhati-hatilah katanya terhadap harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Paling kurang bersedekahlah sebahagian dari Allah, terutama di waktu pagi, pancing rizki dengan sedekah. Nyan lagi pukun jam menurung ya kemawi lamblang gebuh anak janggu bak kawi. Nyo terkah bengah pertih anak janggu yang na bak mata kawi netik lampaya. Atai kapan anak janggu ulam. Tapi ikut baca saraya yang netik anak janggu nebuh bak kawi ngon yang ikap antara kawi ron. Rayu yang ikap kawi. Jadi baik yo terkah wate tu ubah. Qal berkata Abu Lais, akhbarna Abi rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Musa, haddatsana Salamah bin Syabib, haddatsana Ibrahim bin Yasar, an Zar'ah ibni Ayyub, an Zuwaibir, an Dhahak, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya, beliau berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin muta'alliqin bi astaril Ka'bah. Nabi pernah melewati seorang laki-laki yang mendempetkan dirinya di kain penutup Ka'bah. Jadi nasiro uragam tengah dia pukrab dro ngon ijat tutup Ka'bah ngon kiswah. Ijat tutup Ka'bah kan kiswah nanti. Wahwa yaqul, sedangkan laki-laki itu berkata, as'aluka bihurmati hadzal bait an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemuliaan bangunan ini supaya engkau ampuni aku. Dia melake berpampun dosa li Allah dengan kemuliaan Ka'bah. Kan kemelake Ka'bah ya. Gewe-we tinan ke puta-puta Ka'bah. Tapi dengan kemuliaan bangunannya, jumlah keba Allah. Nak kepampun dosa. Rupanya doa orang laki-laki ini didengar oleh Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk laki-laki ini.
Ya Abdullah, kata Rasulullah, wahai hamba Allah. Karena Rasulullah tidak kenal, Rasulullah sebut hamba Allah. Wahai hamba Allah, sal bihurmatika. Mintalah dengan kehormatan, artinya dengan kemuliaanmu. Fa inna hurmatal mu'mini a'zamu indallahi min hurmati hadzal bait. Karena kehormatan seorang mukmin lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada kehormatan rumah ini, bangunan ini. Jadi Rasulullah seolah-olah menganjurkan jangan dengan kehormatan bangunan itu engkau minta kepada Allah, tapi dengan kehormatan dirimu. Karena engkau orang mukmin, engkau lebih mulia dari bangunan ini pada Allah Ta'ala. Jadi mintalah dengan kehormatanmu. Artinya berwasilah dengan diri sendiri, bukan dengan bangunan, kata Rasulullah. Faqala, maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, innali dzamban aziman. Sesungguhnya aku punya dosa yang sangat besar. Jadi rupanya urungnya hanggejut melake ngon andalkan droge karena ganggap droge tarayuk dosa. Qala Rasulullah bersabda, wa ma dzambuk? Apa dosamu? Kata Rasulullah. Nah, qal laki-laki ini berkata, innali malang katsiran, sesungguhnya aku punya harta yang sangat banyak. Urang kaya berarti, pengusaha. Wa inna masyiyati katsirah. Sesungguhnya binatang ternakku banyak sekali. Wa inna khayli katsirah, dan sesungguhnya onta-ontaku juga sangat banyak. Artinya dia menyebutkan bahagian dari harta kekayaan. Memang karena urang jamun yang kekayaan ke binatang. Mau tanya jino gengkau binatang le macam. Pokoknya orang kaya. Walakin, kata laki-laki, tetapi walaupun sebegitu kayanya aku, walakinnar rajulu idza sa'alani syai'an min mali, tetapi apabila seorang laki-laki meminta kepadaku sesuatu daripada hartaku, ya laki bacut harta lung yang leunyan, faka'anna syu'latum minnar, maka seolah-olah ya, nyala api takhruju min wajhi, keluar dari wajahku. Artinya wajahnya memerah, dia menjadi marah. Tentang itu bit apui bak muka. Lung munyona urang ya lake peng, nyona urang ya lake harta lung macu. Itu bit apui bak muka. Itu kinayah daripada kata-kata seolah-olah marah. Han icah aku munyona ya lake, ya, walaupun lung kaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya di saat Rasulullah mendengar bahwa dosa orang laki-laki ini adalah marah kepada orang yang minta hartanya. Yang tanya biasa kadang bengeh dia pegemis kena. Urang-urang thot ya laki tapi. Kon ya pubut gudeh kon. Boh sapai ubi raya macam-macam dah kun mupep-pep laju. Nyan tumon ngaurangnya tanya ti. Masalah Nabi lain, tapi nyo masalah bengeh le. Kan. Kah, maka wate Rasulullah ne dengar, Rasulullah ne kun. Tanah anni ya fasik, la tahrikuni binarika. Menjauh daripadaku hai fasik, jangan engkau bakar aku dengan apimu. Kun Rasulullah. Lihat istilah Rasulullah. Mono wate gedengar urang nyan le Rasulullah berdoa, istilah atau panggilan Rasulullah tu urang yang hana gedurinyan Abdallah, hamba Allah. Tapi setelah Rasulullah tahu bagaimana dosa yang dia lakukan, Rasulullah memanggilnya dengan fasik. Orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa yang besar atau sering melakukan dosa kecil. Satu gelar yang tidak baik pasiknya. Punya gelar hamba Allah God. Apabila masih dimasukkan dalam golongan hamba Allah itu adalah orang yang baik. Tapi menyoka golongan fasik, nyangka orang yang tidak baik. Jadi Rasulullah segera mengganti istilah untuk memanggil orang ini.
Ya fasik, hai orang fasik. Artinya ke sifat kikirnya, bahkan marah terhadap orang yang meminta sedikit harta, itu adalah sifat yang tidak baik. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la tahrikuni binarika, jangan engkau bakar aku dengan apimu. Karena orang ini mengatakan tadi, keluar api dari wajahnya. Baik katut long-long ke Rasulullah. Kami nak gede baik katut long-long ke Rasulullah. Nah. Walladzi nafsi biyadihi law sumta alfa amin, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, kata Rasulullah, law sumta, jikalau engkau berpuasa. Tanya kena ada puasa orangnya? Alfa amin, 1000 tahun. Kan puasa di bulan nakai nengok. 1000 tahun ne puasa, munyo lagenya nakai ne, munyo lagenya tiput ne. Bungeh ne urang ke urang minta sedekah. Nyan wasallaita alfa'am, dan sekalipun engkau salat 1000 tahun, kon cuma ne puasa ne tamah ngan sembahyang lam 1000 tahun, summa mutta la iman, tetapi kemudian engkau mati dalam keadaan kikir, mati dalam keadaan krit lagenya, artinya sampai mati hang dem berkah krit juwit panah hang tadanya. La akbakallahu finnar, pasti kata Rasulullah, Allah akan menyeret kamu, mencampakkan kamu dalam api neraka. Hai tulung tu le semayang 1000 tahun. Han ji tulung tu le puasa 1000 tahun, menyo getanyo bersifat kikir, menyokrit ibaratnya. Jadi hati-hati bek sampai mati mentang krit ni. Kok bahaya urang sampai mati yang krit. Kiban mak sampai mati krit. Teh kena mati guwasit ba ane. Nyo ilung menyo kapegapan ti lepeh mendok. Kan? Jeut kan? Jeut guwasit kapegapan ti lepeh? Jeut. Yang hanjeut ke keun ilung kapegapan mentong asai kadetuk pusat ko tuut. Jeut sit. Ka apa hanjeut? Ya hanjeut bek kapegapan. Jeut kapegapan urang tutup tuut ngan pusat. Tata nama maju. Jeut puhan. Jeut, apa hanjut? Ada bagi danyo budak balok ulai-ulai, jeut. Yang hanjut hana mu bacut. Karena nyan hak Allah top aurat tagai. Nyo maksud ji urang agam kau rinong. Tanyo agam aurat deh baina surrati wa rukbah, antara pusat ngan tuut. Ngi urang penik gapan bek susah ni rone. Umang ka hansep ija. Ka hana jadeh semeyup mayat ile ija hansep ode. Diban? Oh, nyan lah naga. Oh, mantala andong galon baik nu pubut pakai gepoh roron untuk punya apa ni ngapang ke yahlong lekanya. Nyoh hukum dan bega. Kah? Jeut karena hak Allahnya. Kemudian hak bak gafan, hak jenazah, hak mayat. Nyan hak Allah, hak mayat silape. Arti kata jenazah atau mayat yo mantau dek je wasit. Hak roh. Tapi menyohana wasit anjir dak berkurang bak silape. Dosa kita ngan jenazah ngan mayat. Walaupun sah mano ke kapan, tapi dah berkurang dosa tu. Mungkin ni balut lagi lom begah mano en pusak ngan lutut, nyan dosa ro ngan mayat nyan. Zalim ke mayat ro ni. Kecuali nak wasit ni begah nang hai tengku. Nak wasit balung cukup kri ko nyan sampai mati ke gendro ke hang gebi balut. Jangankan ke gop kedro ke hang gebi. Kena urang kri lang yan. Ikun jangankan kedro ke gop kedro ke hang baju. Nyok masalah kapan dah begah. Ya, jangankan kena bil gapan kau, gapan roh ke baik, wasit. Ya, nah, nyan hak kau nyan. Ya. Jadi arti kata menyo sampai mati krit, gepegah le Rasulullah, walaupun ge semayang ahli semayang urang nyan, 1000 tahun semayang, walaupun ahli puasa selalu melakukan ibadah puasa sampai 1000 tahun, Rasulullah memastikan la atau gepegat la nyan takkid dalam bahasa Arab. Pemastian. Pasti Allah campakkan orang tersebut dalam api neraka. Ya, maka hati-hati. Ya. Arti kata menyokrit baik berat hadat-hadat. Arti kata krit berat hadat. Maksudnya apa yang tertuh ribe. Nyom nyon tergah 10 ya tu. Arti 10 ya tu krit. Tergah 5 mentong. 5 ke hana krit. Dah saya baik terus 10 orang. Mana masalah. Yang baik hana macut.
Ama amilta anna lu'ama minal wal kufru finnar. Apakah kamu tidak tahu, kata Rasulullah? Masih dilanjut oleh Rasulullah penjelasan. Nah, tausiah ke urang nyantanya, ke urang kerit nyantanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa kikir adalah bahagian daripada kufur? Jadi keritnya bahagian daripada kufur, kata Rasulullah. Cabangnya kekufuran. Wal kufru finnar, dan kufur itu dalam neraka. Jadi kalau kita pahami, berarti sifat kikir pasti membawa orang ke dalam neraka, karena kikir adalah kekufuran kepada Allah. Was-sakhawatu minal iman wal imanu fil jannah. Sedangkan sifat dermawan adalah bahagian dari iman, cabang dari iman. Dan iman itu fil jannah, dalam surga. Jadi krit tu ime dalam neraka, dermawan murah hati ime dalam surga, para jemaah. Yang ke udah perle dah terserah masing-masing. Nyokon ya pengaruhi ron, tapi pegah tagak ron terserah ron ya. Ana ya larang karena ag pegah dalam Al-Qur'an Allah kon ayat lana a'maluna walakum a'malu. Ron yang pupuk jumpa yang ngalan, hidung pupuk punya ngalan masing-masing. Ai menurut pugala kana. Kemudian warawat Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang lain meriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kulli Rasulullah wadra as-sakhawatu syajaratun asluha fil jannah. Sifat dermawan itu adalah satu pohon kayu. Jadi sakhawah artinya dermawan adalah satu batang kayu. Haboh bak kaye yang dasarnya atau akarnya ada dalam surga. Asluha fil jannah, asajih dalam surga. Wa aghsanuha mutadaliyah fid dunya. Sedangkan cabang-cabang dari kayu tersebut bergelantungan ke dunia ini. Ukui dalam surga. Iban kunya umiyup lego nya dah pergi kan. Yang ke beda pohon dalam surga dengan pohon di dunia. Pohon dunia adanya makin rayuk makin manyang waduh makin hanjut dapat aju. Dak pula adanya rajih watai pumpun je dapat boh yang ka hanjut. Tanya pi rajih muda bangga Tuhan le pi makin manyang mereka makin miyu pi juga hidup danya makin doha kon makin manyang laju nyan kaya di dunia tapi kaya di surga tu man aku kui waduh jadi makin trip guna miyu laju ji makin mangat laju dapat nyan beda kaya dunia ngan kaya surga nya kena pegah kaya surga memang jadi uku ide dalam surga tapi cabung-cabung jih kena udunya. Faman ta'allaka bi husnin minha maddahu ilal jannah. Siapa saja yang berpegang dengan salah satu cabang, dengan satu cabang daripada pohon kayu sakhawah, niscaya maddahu ilal jannah. Cabang itu akan membawa orang itu ke dalam surga. Makna ji. Apabila kita bersifat dermawan, artinya kita memegang cabang kayu itu. Maka akan dibawa kita ke dalam surga. Kemudian wal bukhlu syajaratun asluha finnar. Sedangkan bakhil, pelit, juga satu pohon kayu yang akarnya ada dalam neraka. Apanya dalam neraka pinakayan. Wa aghsanuha mutadaliyah fid dunya. Dan cabang-cabangnya juga bergelantungan ke dunia. Nah, dua macam kaya rupanya. Nah, faman ta'allaka bi husnin minha maddahu ilan nar. Siapa saja yang memegang salah satu atau satu cabang daripada pohon kayu bakhil tersebut, niscaya cabang itu akan membawa dia ke dalam neraka. Tinggal pilih cabung kaya teh yang perle tanu mat.
Orang yang bersifat dermawan akan dibawa ke dalam surga. Orang yang bersifat bakhil akan dibawa ke dalam neraka. Kemudian para jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, isnani minasyaitan wa isnani minallahi ta'ala. Ada dua hal yang sumbernya dari syaitan, dan ada dua hal yang lain sumbernya dari Allah Ta'ala, kata Ibnu Abbas. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian dengan keburukan. Ini dua hal dari syaitan. Jadi dua boh sumber jihbak syaitan, dua boh ba'al Allah. Gebaca tu ayatnya oleh Ibnu Abbas. Dalam ayat ini menunjukkan dua perkara itu masing-masing. Dua perkara yang dari syaitan adalah sifat fakir. Selalu merasa miskin. Hantam pernah merasa kaya? Gasin tapi. Pokoknya sering deh kentau kecil dah nyawa. Kita nyang le kecil pubut. Dah jauh sudah miskin dia. Nah uruh bantuan. Merasa miskin tapi dah nyawa. Walaupun kaya menurut gop dah nyawa kaya tapi gak ngasin. Kita dengar nak bagi BLT kampung tajak juga kecil. Kijut long naruh. Long ke ngasin tit. Wahnya mentang ngasin. Tika tajak lah juga kecil dia dah nyawa. Selalu merasa miskin. Itu siapa yang membisikkan kepada kita sifat fakir tersebut? Syaitan, kata Allah. Jadi syaitan selalu menakuti kita dengan sifat fakir. Jadi orang yang kegafin han kejut menterkah. Karena menyota menterkah kepikir gafin. Nyopeng 10 ribu menyota juk. Dalam celeng mutajid 2 ribu tinggal 8 kahan beli double jindo ini tersebut. Nyan kagai dalam pikiran urungnya. Hana terpikir untuk merumpok lain, gebi lain li Allah adalah handa pikir. Yang terpikir kurang kalau kita beri kita akan kurang kefakiran. Yang kedua dari syaitan wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkan kalian dengan fahsya. Artinya perbuatan keji semuanya itu sumbernya dari syaitan. But hanagat mandum syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian maghfiratan minhu, ampunan daripadanya, wa fadla dan karunia. Artinya Allah perintahkan kita untuk melakukan taat, untuk bersedekah, yang dengan kedua itu, yaitu melakukan ketaatan dan bersedekah, tanalu maghfiratahu wa fadlahu. Engkau mendapatkan ampunan Allah dan karunia Allah. Ngenta pubut taat, gepe ampun dosa dari Allah, ngenta sedekah, Allah berikan karunia untuk kita. Jadi Allah tambah rezeki gedanya. Nyan janji dari Allah. Jadi ho dapatih. Mandua istilahnya ya'idukum dalam ayat ini. Syaitan pun ya'idukum, Allah pun ya'idukum. Janji syaitan, janji Allah. Syaitan imu janji gedanya gegathin. Li Allah gemu janji gepu ampun dan gebi karunia. Ho dapatih. Pu dapatih janji syaitan, pu dapatih janji Allah. Ya ada payah jawab. Tinggal lambut mentang dagalon gerok. Tang ilung berat ke janji syaitan. Kalau gerok masing-masing baik kalau engkau. Menyobrat ke janji syaitan robah. Menyobrat ke dapatih janji Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian yang terakhir para jemaah, hadis yang terakhir diriwayatkan warawa Abu Baridah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan oleh Ibnu Baridah daripada abiyahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sungguh beliau Nabi bersabda, Mana kasa qaumul ahda illa ibtalahumullahu bil qatl. Wala dhaharat fahishatun fi qaumin illa sallatallahu alaihimul maut. Wala mana'a qaumuz zakah illa habasallahu anhumul qitra. Tidak mengurangi oleh suatu kaum akan janji, kata Rasulullah, kecuali Allah timpakan kepada mereka itu qatli, pembunuhan atau peperangan. Jadi setiap kelompok masyarakat yang sudah membiasakan mengingkar janji, pasti dalam kelompok itu akan terjadi perselisihan, yang ujung-ujungnya terjadi perkelahian dan terjadi pembunuhan. Itu janji Rasulullah. Menyoka sering danyo ingkar janji. Danyo sering dan ingkar janji? Sering. Maka hati-hati berjanji. Orang mukmin yang baik tidak akan pernah mau berjanji. Tidak dianjurkan untuk berjanji dengannya. Lebih baik tidak berjanji. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Tidak bisa kita meyakinkan kebaikan kepada seseorang. Hanya cara untuk tapu patih koknya, baru kita menjanji. Atau dalam keadaan darurat. Harus menjanji, baru. Kalau bukan dalam kedua keadaan itu, jangan berjanji. Hati-hati kadang tahun 2020 pun naik jalek, baik menjanji merangkau. Maka? Bahaya ni yang kamu janji-janji ni noh haid tepati. Digok-gok ini putrun kan? Baik menjanji menangkau. Dalam Al-Qur'an Allah nekun gimana? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Jangan engkau katakan aku akan melakukan seperti itu, seperti ini besok. Baik pegah. Nyan Rasulullah gedegur. Illa kecuali ayyasha Allah. Mengkaitkan apa yang kita katakan dengan kehendak Allah. Maka disunnahkan kalau akan mengatakan sesuatu yang akan dilakukan pada waktu yang lain, menyebutkan insya Allah. Jika Allah berkehendak. Jadi menyonan menjanji 10 janji caleg. Iwatu insya Allah. Insya Allah 10 janjinya. Nah, hati-hati. Karena banyak sekali dosa karena janji. Kemudian wala dhaharat fahishatun. Tidak nampak fahisyah perbuatan keji. Illa kecuali sallatallahu alaihimul maut. Allah timpakan terhadap mereka itu kematian. Jadi menyebut yang hanagot, mezina, fahisyahnya, ka terjadi terang-terangan. Hanayole urang mezina. Allah pada ayat yang pengah, wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah fahisyah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Tapi urung to mandung zina. Tai itu put kadu babineh wadu urung tiro inong tiro agam yang tak kerabu zina babineh laut babineh gli babineh belang pai mandog babineh musujid pina ti kadang-kadang ana dende walaupun kana tanyo musujid tetap na ti panen ada depu tanyo ada depu nyam promoh tanyo nah depu yang kol kana ada periksa buku nikah di mana-mana orang mendekati zina secara terang-terangan nah yo ini nya jamun urang yoi kedengku nyino kedengku-dengku ana yoi le karena dengku-dengku le do baca Al-Qur'an nyino nabi kumuntina nah ka ana yoi le kedengku-dengku ka terang-terangannya itu akan Allah timpakan untuk kaum yang seperti itu maut kematian artinya gebi li Allah penyakit macam-macam yang menyebabkan mati terus covid entahlah tak boh terus covid nyo gara-gara ada begini nyopu gara-gara nyan gara-gara gebi li Allah covid gara-gara rata thago kai mudi dina rata kampung na dina leum dina gebu kawin lom makai galak urang dina
Karena tho yang Medina pri jelame. Pulam jelame jeno menghai-menghai. Te yang ngan dara padi jelame 20 manyam hana guru ngebegah. Sebab baru tamat kuliah. Gecok peng kuliah nu tarik pulang ya roje. Gepu beban bala ko kuliahnya. Gara-gara kamu hai jelame bike galak dua ya du rarap bideh masjid. Dua artinya ya Medina kai drop isapam, kai drop le WH i pekawin, ka pre jela. Ka pre jelame. Yang talah kita nyon di sangurun ku ha le ta jelame maka Medina na muda adu. Nya ru bike gebi tu le penyakit Allah yang membuat kematian. Kemudian yang ketiga, wala mana'a qaumu zakah, dan tidak menahan oleh kaum akan zakat illa habasallahu anhumul qitra, kecuali Allah tahan terhadap mereka itu hujan. Jadi di saat kita sudah tidak mau membayar zakat, kata putelat-telat bayu zakut, kata kurangi bayu zakut, kon lageli sebenarnya ataukah handa temle bayu zakut, nyan Allah akan gutun hujud. Han gebile hujun kegetanya oleh Allah. Nyo perbuatan dan akibat daripada perbuatan para jemaah. Insyaallah minggu atau subuh Sabtu kita baca tentang zakat. Baik dan hun-hun dah. Baik dan hun-hun zakat takut itu hujun deh. Itu hujun kon getanya mantang tusah binatang babak kaya tusah gara-gara tayo han datim bayu jah. Mantap kajian, kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.